Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Triaviana, NIM 2110105, kelas S1 Tata 09A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program kalkulator matriks yang telah saya buat. Untuk yang pertama, include IOStream. IOStream sendiri merupakan hidden file library yang merupakan singkatan dari output input stream header yang digunakan sebagai standar input-output operasi yang digunakan. Fungsinya itu ada chain, sort, sama NDL. Untuk selanjutnya ada include stn ini juga merupakan file hidden library, file hidden yang berfungsi untuk operasi pembanding dan operasi converse, contohnya deklarasi ini. Lalu ada intergen main, menu pilihan, ini intergen pilihan. Lalu kita output program by Cici Triaviana, output name, output kelas. Lalu kita output nama program perhitungan matriks atau kalkulator matriks, lalu output pilihan. Saya di sini membuat pilihan ada 7, yaitu pertama penjumlahan matriks, yang kedua pengurangan, yang ketiga perkalian, yang keempat transpose, yang kelima determinan, yang keenam inverse, yang ketujuh programnya keluar. Lalu kita masukkan output pilihan dari yang ini. Lalu kita input pilihannya, lalu di sini akan diproses. Untuk yang tanda ini, tanda yang ini, yang di sini, terus tanda yang ini hanya sebagai penghias dari coding. Jika tidak menggunakan juga tidak apa-apa. Ini hanya fungsinya untuk memperbagus atau memperindah penampilan dari codingnya nanti waktu di run. Ini ada proses untuk yang pertama itu case pemilihan atau pemilihan case pertama, yaitu penjumlahan matriks. Untuk yang pertama output penjumlahan ini sebagai hiasan saja ya. Lalu output jumlah matriks, inputnya itu ada M. M itu adalah dari jumlah matriksnya ya. Nah, di sini saya mengasih pilihan jumlah matriksnya itu 2 sampai 3. Jadi terserah Anda mau memilih jumlah matriks berapa. Lalu kita masukkan ordo atau jumlah kolom dan baris. Terus dengan simbol N, input N, langsung habis itu kita masukkan untuk baris yang pertama, matriks yang pertama. Untuk matriks ini tergantung dari kalian milihnya jumlah matriksnya itu berapa. Jika jumlah matriksnya itu ada 2, maka akan disuruh memasukkan matriks sampai dengan 2. Jika 3, maka akan disuruh memasukkan matriks sampai dengan 3. Ini untuk matriks yang pertama ada for. For di sini digunakan untuk mengulang satu baris instruksi atau beberapa baris sampai jumlah perulangan tersebut terpenuhi, syaratnya terpenuhi. Ini kita mengulangnya 2 kali. Lalu kita masukkan matriksnya lagi. Ini untuk baris pertama, kolom pertama gitu. Lalu kita pengulangan lagi 2 baris. Dapat matriksnya. Elemen matriksnya ini juga dapat elemen matriksnya setelah pengulangan. Lalu NDL selesai, lalu kita disuruh memasukkan matriks yang kedua. Ada perulangan lagi, for 2 kali, lalu input elemen matriksnya, lalu perulangan lagi,
lalu input elemen matriks, dan selesai. Jika sebelumnya Anda memilih jumlah matriks yang ketiga, berarti kita mengulang lagi, jadi ada matriks yang ketiga. Tapi ini saya membuatnya 2 aja. Lalu kita masukkan jumlah dari penjumlahan tadi, yang berordo yang tadi kita pilih. Itu. Lalu ada perulangan untuk I sama dengan O, I lebih besar dari N, I plus plus. Lalu masukkan elemen matriks, dan selesai. Sistem akan break atau selesai. Untuk yang kedua, pilihan nomor 2. Kita masukkan pemilihan pengurangan matriks, masukkan jumlah matriks dengan simbol M, masukkan jumlah kolom dan baris dengan simbol N. Ini sama halnya dengan penjumlahan. Tergantung kamu memilih jumlah matriksnya itu udah berapa ya. Lalu ini untuk matriks yang pertama, ada for atau pengulangan, sama seperti yang tadi. Terus masukkan elemen matriks dan input elemen matriks. Lalu ada for pengulangan lagi, baris pengulangan. Lalu masukkan elemen matriks, selesai. Lalu ada matriks yang kedua, sama pengulangan lagi. Lalu masukkan matriks dan input elemen matriks. Lalu ada pengurangan lagi. Masukkan elemen matriks, lalu selesai. Masukkan hasil pengurangan matriks yang berordo yang tadi telah kita pilih, selesai. Maka akan memunculkan hasilnya. Ini hasilnya dari pengurangan tersebut. Lalu sistem akan pause atau go to menu atau break. Ya, untuk selanjutnya kita pilih case yang ketiga. Kita masukkan, Anda memilih perkalian matriks, masukkan jumlah matriks, tergantung Anda memilih matriksnya berapa, dengan simbol M. Masukkan jumlah kolom dan baris atau ordonya dengan simbol N. Lalu masukkan matriks yang pertama. Ini untuk perulangan matriks yang pertama. Terus menampilkan elemen matriksnya, lalu menampilkan elemen matriksnya, lalu selesai. Setelah itu masukkan matriks yang kedua, perulangan lagi, menampilkan elemen matriks, perulangan, selesai. Lalu ini adalah proses dari perkalian, dan yang ini adalah rumus dari perkaliannya. Bisa Anda baca sendiri. Ini adalah rumus dari perkalian. Lalu setelah itu akan menampilkan elemen matriks dari hasil yang tadi ini. Setelah itu untuk selanjutnya ini adalah menampilkan cetak hasil dari perkaliannya. Ini ada perulangan dari hasil yang ini. Lalu setelah cetak hasilnya selesai, sistem akan mempause. Untuk selanjutnya itu adalah pilihan 4. Anda memilih dimasukkan transposmatik, Anda memilih transposmatik, lalu masukkan jumlah baris dengan input M, masukkan jumlah kolom dengan input K, masukkan elemen matriks, lalu masukkan perulangan dari baris yang matriksnya tersebut, lalu input elemen matriks. Ini adalah proses perulangan dan ini adalah
rumus dari transpose. Ini adalah rumus dari transpose. Lalu akan output hasil transpose-nya. Ini perulangan dari hasil yang ini. Lalu menampilkan hasil dari transpose matrix. Lalu sistem akan pause. Selanjutnya, perintah pilihan nomor 5. Di sini masukkan Anda memilih determinan matriks, lalu masukkan pilihan matriks 2x2, ordo 2x2, dan matriks 3x3 atau kembali. Lalu masukkan pilihan tersebut, lalu input K dengan A, K plus 1, K plus 1, N sama dengan K plus 1, lalu masukkan nilai. Jika nilainya K lebih kecil daripada 3, dan jika K-nya sama dengan 0, maka sistem akan klik untuk melanjutkan menu, menampilkan klik untuk melanjutkan menu. Jika K sama dengan 1, K sama dengan 2. K sendiri itu adalah pilihan ordonya ya, simbol dari ordo. Jika ordonya yang pilihan pertama itu 2x2, dan pilihan yang kedua itu 3x3, lalu kita memasukkan matriksnya. Lalu ini ada pengulangan baris, lalu menampilkan input elemen matriks. Lalu jika salah, yang syarat ini salah, maka tidak ada dalam pilihan. Maka sistem akan pause atau go to menu. Lalu jika Anda berhasil menginputkan ini, maka akan lanjut ke proses selanjutnya. Jika K lebih kecil daripada 3, dan ini untuk ordo yang pilihan pertama, yaitu ordo 2x2. Ini adalah rumus dari ordo 2x2. Lalu menampilkan hasil dari determinan ini. Ini rumusnya. Lalu jika ordo yang pilihan 2 itu 3x3, ini adalah rumus ordo 3x3. Lalu akan menampilkan hasil dari rumus ordo tersebut. Lalu sistem akan pause atau selesai. Lalu untuk pilihan nomor 6 yaitu inverse matrix. Masukkan matriksnya, ini untuk perulangan barisnya. Lalu input elemen matriks. Untuk proses ini adalah rumus dari inverse, dan ini adalah pembalikan dari inverse. Lalu ini pengulangan untuk inverse, dan ini rumus juga dari inverse, yaitu 1 per determinan B pangkat ini matriksnya. Lalu menampilkan hasil inverse-nya, dan ini barisnya, perulangan baris, lalu sistem selesai. Lalu kita pilihan selanjutnya ada case 7, itu perintah pilihan 7. Di sini kita memasukkan Anda telah dari keluar program atau break, lalu kita memasukkan tidak ada dalam pilihan, lalu sistem akan mempause. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.